Pak, kembali ke relaksasi tadi. Relaksasi. Bagaimana sih kondisi di NTT itu sendiri, Pak, sejauh ini? Ya, kalau relaksasi pada sektor yang mikro kecil itu, Pak Bebet dan Tribunus, bahwa kita sebenarnya ini berlakunya otomatis. Jadi artinya pada saat satu kumpulan pekerja dengan ikut 2 program, katakan iurannya mungkin hanya 500.000 sebulan. Kemudian dengan relaksasi ini mereka hanya perlu membayar Rp5 saja. Nah, maka 500 itu bisa dipakai untuk yang lain. Nah, jadi pemerintah tidak berbicara tentang iuran pada saat ini, tetapi berbicara tentang supaya semakin banyak orang terlindungi. Begitu dia. Sudah, bagaimana dengan ini, Pak? Pekerja yang ini kan karena kondisi COVID seperti ini, ada beberapa perusahaan yang terpaksa merumahkan pekerja sementara. Baik. Nah, ini gimana? Iya. Apakah masih dapat? Jadi kalau kita berbicara tentang ketenaga kerjaan ini, awalnya itu ada di Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Yang disebut dengan tenaga kerja dirumahkan itu sebenarnya secara hukum tidak ada, Pak Bebe. Ya, cuman karena posisi COVID seperti ini, pemberi kerja mungkin melihat bahwa aktivitas operasional suatu usaha itu kecil. Maka kalaupun mereka hadir di kantor, mereka itu harus menjadi biaya baru. Nah, tetapi mungkin lebih baik dirumahkan. Ini hitungan bisnisnya. Maka di perspektif jaminan sosial ketenaga kerjaan yang disebut dengan dirumahkan itu, kita tidak pakai nomenklatur itu. Yang kita lihat itu adalah bahwa tenaga kerja itu masih didaftarkan di Jamsostek. Selama mereka didaftarkan di Jamsostek, maka resiko kecelakaan ataupun meninggal dunia ataupun mereka di PHK, manfaat program itu berlaku. Nah, jadi yang terdampak secara besar itu adalah industri pariwisata. Kita katakan suatu hotel mempekerjakan 100 orang. Terus pada saat ada PSBB, ada keengganan masyarakat untuk nginap di hotel, maka dari 100 itu mungkin hanya diaktifkan 10, mungkin di resepsionis dan sebagainya. Nah, selama 100 orang ini masih didaftarkan di kami di BP Jamsostek, maka manfaat program masih berjalan. Masih jalan. Untuk 100 orang ini katakan iurannya 1 juta, maka pemberi kerja itu cukup membayarkan 1% dari 1 juta, hanya 10.000-nya saja. Nah, begitu. Jadi ini tidak mengurangi manfaat program, tetapi bagaimana pemberi kerja ataupun pengusaha itu tetap bisa menjalankan operasionalnya dan mereka tidak terbeban secara biaya cost SDM ini. Begitu. Jadi para pekerja nggak perlu khawatir lagi nih Tribun, meskipun dirumahkan atau bekerja secara shift. 1 hari kerja, 6 hari tidak kerja, jangan khawatir, kalau sudah terdaftar masih tetap dilindungi ya, Pak. Pak, ini ada pertanyaan dari Francisca, apakah ada penambahan anggota saat relaksasi iuran ini dilaksanakan saat ini? Penambahan anggota apa ini maksudnya? Bingung. Iya. Anggota baru mungkin. Anggota baru mungkin. Peserta baru bukan anggota. Ibu Francisca ya. Iya. Baik, Ibu Francisca, ini sebenarnya di relaksasi ini berlaku itu untuk yang existing ataupun baru membayarkannya 2 bulan. 2 bulan. Nah, jadi kalau dikatakan di satu badan usaha, katakan satu PT begitu CV, terus dia mempekerjakan 10 orang, karena ada pertumbuhan ekonomi, maka ada rekrutmen 10 baru. Total karyawan jadi 20. Maka 10 yang pertama itu akan otomatis mendapatkan relaksasi. Tetapi 10 yang baru itu dihitungnya 2 bulan pertama membayarnya secara penuh dan di bulan ketiganya sudah sama semuanya. Begitu. Jadi ini sebenarnya kami sudah mensosialisasikan juga, izin Pak Bebet dan Bu Intan, bahwa kita terhubung dengan perusahaan itu difasilitasi dengan aplikasi namanya SIPP. Jadi HRD ataupun Departemen Keuangan di suatu perusahaan itu tidak perlu datang ke kantor kita untuk menyerahkan print-printan, tetapi sudah difasilitasi by digital. Nah, seperti misalnya kalau di perbankan itu ada namanya internet banking, ada mobile banking, maka kita tidak perlu ke ATM untuk melakukan transaksi. Ini tenaga kerja, pengurus SDM ataupun HRD departemen dalam suatu perusahaan itu tidak perlu untuk mengantarkan berkas, tapi untuk penambahan karyawan ataupun ada yang pensiun, berkurang karyawan, menaikkan upah dan sebagainya, itu cukup dilakukan melalui aplikasi namanya SIPP.
SIPP. Nah, jadi untuk diaktifkannya relaksasi ini pun itu tidak perlu untuk datang ke kantornya kita, tetapi dikomunikasikan by digital dan sisanya itu nanti dikomunikasikan by lisan. Nah, gitu. Jadi apabila ada seperti pertanyaan Ibu Francisca bahwa di perjalanan waktu di bulan 10 ini mungkin ada karyawan nambah di suatu perusahaan, yang baru ini memang akan diberikan tetap pengenaan biaya iuran seperti normal 2 bulan pertama. 2 bulan pertama. Dan setelah itu baru kembali flat, begitu sesuai dengan aturan main. Oke.